akhirnya masuk kampus itu juga belum tentu jadi tambah soleh. Taunya ketemu lawan jenis, dia ajak pacaran malah jadi maksiat, nambah ngaco. Ya. Tapi tetap 80 juta bagi jadi mereka nggak mahal. Giliran ngaji segitu sebulan teh mahal. Ya. Terus tahu-tahu merenungkan, kenapa anak saya tidak jadi, gimana atuh? Ya. Jadi kelihatanlah mana yang jauh lebih penting ya. Anak yang soleh atau anak yang kaya? Tahu Bu, waktu Nabi Yakub alaihissalam, waktu menjelang beliau wafat, beliau kan ngumpulin anak cucunya Bu. Kumpullah mereka di akhirnya berkumpul. Kita bayangin ya, kalau kita punya kakek seorang raja, terus sebelum wafat ngumpulin anak cucu, kira-kira mau ngapain Bu? Tuh bagi warisan pikirannya ya, nggak apa-apa ya. Tapi ternyata Nabi Yakub alaihissalam ketika mengajak ke cucunya kumpul, itu diabadikan di Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 133. Sok bacain terjemahannya biar semua baca. Silakan dilihat. Al-Baqarah ayat 133. Yang mau dilihat di handphone boleh, mangga. Yang ada mushaf terjemahan, Al-Quran terjemahan boleh. Al-Baqarah ayat 133. Sok sambil dicari saya bacakan Arabnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Sudah ketemu ayatnya? Coba minta tolong dibacakan terjemahannya. Masya Allah ya. Setelah kumpul ditanyanya cuma satu. Ternyata bukan pengen bagi-bagi warisan, tapi cuma pengen nanya, ma ta'buduna mim ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Kalau bahasa kitanya mah, anak-anak, cucu-cucu, kakek udah pergi nih, setelah kakek nggak ada, kalian bakal nyembah apa? Dijawabkan tadi, akan menyembah Tuhan yang Maha Esa, qalu na'budu ilahaka wa ilaha wahid. Ya, Tuhannya Ibrahim, Ismail dan Ishak yang Maha Satu. Ya. Karena yang ditanya ternyata bukan mata kuluna mim ba'di, apa yang akan kalian makan setelah aku tiada. Enggak. Ya. Karena ternyata ya itu beliau yakin sekali bahwa Masya Allah dari mau anak-anaknya ada yang jadi pejabat maupun rakyat, orang kaya maupun belum kaya, direktur maupun karyawan, selagi nyembahnya Allah yang Maha Satu, selamat, dijaga sama Allah. Masalah bolak-balik nanti akhirnya jadi kaya mudah bagi Allah. Ya, tapi yang penting nyembahnya satu Tuhan yang sama. Jadi nanti sekeluarga kumpul lagi. Justru ya Allah, daripada nih pas ketika meninggal, anak pertama nih ya kamu waris perusahaan, anak kedua showroom mobil, anak ketiga apartemen, anak kelima apa misalkan gitu ya. Tapi dari awal tidak dipastikan mereka nyembahnya apa. Kalau ternyata malah uang yang menjadi ilah di hatinya, wah, ya. Udah mah bisa habis duitnya setelah diwariskan, dan gitu belum tentu kumpul lagi ke surga. Aduh, repot, ya. Itu nabi, ya, bicara nabi. Kalau ternyata yang bukan nabi ada nggak kok? Surat Luqman, surat 31. Kan Luqman juga menasehati anak-anaknya kan dari ayat 13. Kalau kita baca tafsirnya, Luqman itu diceritakan secara fisik itu nggak ganteng, nggak tampan seperti orang-orang banyak, tapi berfisik yang dianggap orang di saat itu kurang baik, ya, agak rambutnya keriting, berkulit agak gelap, ya. Udah gitu bahkan diceritakan di beberapa tafsir bahwa anak-anaknya itu dulunya musyrik semua, Bu. Ya. Tapi diberikan hikmah oleh Allah Luqmannya sehingga bisa memberikan pelajaran-pelajaran yang baik, Masya Allah, kepada anak-anaknya. Dan nasihat yang baik, yang segitu banyak nasihat baiknya. Nasihat paling pertamanya ayat 13. La tusyrik billah
Inna syirka la zulmun azim. Jangan menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang amat sangat besar. Keji, ya. Tauhid lagi yang jadi ajaran. Ya, agama lagi yang diajarkan, ya. Nah, tadi yakin betul, terserah nak, monggo kamu mau jadi apa aja. Ya. Tapi selagi kita sama-sama bertakwa aman insyaallah. Ya. Adabnya terjaga dan lain-lain. Dan emang kudunya, oh ini memang majelis salim muslimah Bu ya? Oh kirain. Kadang ngebahas tentang ini juga Bu, parenting ya, cara orang tua ngadepin anak, diundang sama sekolah-sekolah, kan ketemu orang tua muridnya. Tapi dah tetap emang banyakan ibu-ibunya daripada suaminya ya. Padahal ada orang tua teh kan aslinya suami istri ya. Ayah dan ibu. Saya teh berusaha husnuzon, apakah satu suami bawa 3 istri apa gimana itu. Tapi dah ternyata ya. Padahal Bu, di dalam Al-Qur'an itu percakapan antara orang tua dengan anak ada 17 kali. Berapa? 17. Yang satu dari 17 itu percakapan antara ayah ibu dengan anaknya. 3 kubu ya. Ayahnya ada, ibunya ada, anaknya ada. Lalu yang 2 adalah ibunya saja dengan anaknya. Nah, dari 14 dikurangi 1 dikurangi 2 berarti tinggal dari 17 dikurangi 3 berarti 14. Sisa 14 percakapannya itu adalah percakapan antara ayah dengan anaknya. Jadi ternyata kata Quran yang pengen lebih banyak komunikasi antara orang tua sama anak, ayah atau ibu? Karena nanti tolong izin sampaikan kata si Koko, gak cukup jadi orang tua pulang-pulang tuh yang penting udah ngasih duit, udah nafkahin, udah selesai urusan, tolong para istri, anak-anak harus jadi soleh ya. Gimana ceritanya? Ya. Orang kata Al-Qur'annya begitu ya. Ada satu sisi di mana bahwa wanita seorang ibu posisinya tidak tergantikan oleh ayahnya, tapi ada juga begitu juga sebaliknya. Tapi ya cara komunikasi insyaallah ya. Insyaallah ya. Maka bismillah, dari begitu banyak contoh Islam punya begitu banyak teladan, petunjuk, dan yang penting kita jangan khawatir. Karena terus saja istiqomah dalam kebaikan, tidak khawatir juga nggak akan menyelesaikan masalah ya. Banyak cara untuk kita bersyukur. Contohlah ukur jarak saya ke air ini ya. 1, 2, 3. Berapa? 3 jengkal. Sekarang hitung jarak berapa jengkal air ini dari gunung sampai ke gelas ini. Tebih? Tebih ya. Tapi udah nyampe ke sini Bu. Gratis lagi boleh saya minum. Gratis kan? Gratis ya. Jadi taunya suruh bayar ya. Insyaallah. Ya. Ibu tahu mie instan Bu? Bikinnya pakai apa? Mie instan bahannya apa? Iya, tepung, terigu ya. Pernah waktu itu kajian di pabrik tepung Bu, saya tanya, ini menyuplai mie instan apa segala se-Indonesia bahkan lebih. Ini pabrik ladang gandumnya di mana kata saya teh. Perasaan belum pernah lihat di Indonesia. Ternyata ladang gandumnya satu di New Zealand, satu lagi di Kanada. Gaya, berarti ibu tiap makan gorengan, makan mie instan, impor eta teh Bu. Gaya si ibunya. Masya Allah. Ibu ngelahirkan nggak ada susunya, anaknya nggak bisa nyusu, misalkan nggak ada asinya. Ada sapi, ya. Sapinya ternyata di mana? Ternyata malah di negeri tetangga Bu, di New Zealand Bu, bukan di Indonesia. Nyampe, coba mana yang lebih hebat? Bayi yang mencari sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya ya Bu ya, tapi bukan susunya Bu, air susunya. Susunya mah nempel sama sapinya. Nemploknya dijejelin ya. Punten Bu, bercanda wae. Cukup silakan dikembalikan dulu pada Bunda, barangkali ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, atau dikoreksi barangkali saya ada salah menyampaikan. Nah enggak ya, ngajinya seperti itu. Ya enggak. Ya.
Tadi ditulis sate, soalnya ini lagi di gedung sate. Ini lagi di Bandung. Masjid Al-Mutakin gedung sate. Ini menuju di Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis ini ke Cimahi. Wilujeng siang Ibu, asing sehat Ibu. Jadi yang disampaikan oleh tadi luar biasa menginspirasi kita ya. Dan saya sering menyimak di YouTube gitu dan kondisi luar biasa yang tentunya menginspirasi keluarga ya. Jadi bagaimana ketika sosok seorang milenial katakan seperti Ibu Kardenis dalam waktu yang pada saat kita menerima banyak kegunaan atau tantangan di ini untuk menuju kepada sebuah kehidupan yang luar biasa bekal akhiratnya gitu ya. Ini sangat memberikan ruang tersendiri kepada para orang tua khususnya. Jadi bagaimana itu tadi pakai tangan kanan ya, tapi akan kelihatan kiri di kamera kalian karena kamera depan. Perubahannya yang luar biasa. Dan tentu ini ada sebuah tips yang diberikan kepada orang tuanya. Bagaimana perubahan ini bisa terjadi? Karena sebetulnya pada itu bukan malah ya, dan karena ayah pada sendiri yang sudah maaf sejak dulu begitu. Nah ini tentu kita ya, apalagi kita masih punya anak dan cucu misalnya. Bagaimana memberikan tips yang luar biasa ini sehingga yang tadi kalau kita ingin 10 ke depan ini peran kita ini yang sekarang luar biasa di era teknologi yang banyak godaannya kepada anak kita. Enggak, hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bu ya, satu-satu ya. Bisi hilapnya. Maka bismillah. Kalau bicaranya bagaimana atau gimana caranya, ada izin saya juga nggak tahu. Karena jelas bukan dari sayanya yang hebat, tidak ada kebaikan pada diri ini. Allahnya aja yang maha baik. Maka ya yang harus kita lakukan tentu setiap hari minta tolong kepada Allah, melayakkan diri kita agar layak ditolong Allah. Karena kadang kita kalau mau berusaha kayak gimana pun Allah tidak mau memberikan hidayah, ada yang nggak masuk juga tuh. Tapi toh yang penting memang jangan menyerah. Karena emang kalau emang Allah sudah benci dengan misalkan anak-anak kita ada yang pernah berbuat salah. Anak kita seolah saya menikah dengan ibu ya. Anak-anak semuanya ini ada yang salah gitu ya. Maka kalau memang Allah sudah membencinya juga kan mudah bagi Allah menghukumnya. Tapi enggak tuh sampai sekarang masih jag-jag, masih sehat ya. Maka tidak pernah akan ada jangan pernah ada keputusasaan karena ya ampun Allah tuh mudah membolak-balikan. Kalau masalah gimana, aku yakin pasti ada doa dari orang tua. Dan kalau dibilang sekarang katanya begini pun kan orang tua ngedoainnya juga nggak sekarang-sekarang. Sudah berapa tetes air mata mungkin yang jatuh ngelihat kelakuan anak seperti itu, ya. Tapi tetap aja nggak ada nyerah mendoakan. Nggak, mungkin kalau udah ditampung sudah berapa liter-liter air mata, ya. Karena semoga diri ini bisa menjadi pahala jariah bagi papi, bagi mami. Atau juga mungkin bisa jadi Bu, ada orang yang pernah saya zolimi, saya jahatin, tapi dianya soleh asli. Jadi dia malah ngedoain yang baik-baik bagi orang yang menjahati dirinya. Terus saya malah didoain baik, mungkin makanya Allah pengen ngabulin, akhirnya dia jadi punya pahala jariah. Mungkin orangnya sekarang lagi tiduran atau sudah tidak ada, sudah wafat, tapi Allah pengen dia dapat pahala. Ini orang yang dulu ngejahatin malah jadi kayak begini dakwah. Beliaunya dapat pahala, bisa jadi sayanya yang malah dapat dosa. Kalau saya gagal menjaga hati, terlena dengan ini semua dan lain-lain, ya mungkin itu kebaikan beliau. Nah, lebih enak jadi beliaunya lebih gampang menjaga hatinya daripada kayak gini dengan segala macam ujiannya, ya repot jaga hatinya. Atau mungkin dulu ada ditanyakan kepada orang yang haji setiap tahun, bukan umroh tiap tahun Bu ya, haji tiap tahun. Ditanya dong, amalannya apa Allah undang tiap tahun?
Apakah ahli duha? Dijawab, enggak, saya enggak ahli duha. Apakah ahli tahajud? Enggak, saya juga enggak ahli tahajud. Terakhir tahajud juga mungkin mabit Ramadan kemarin. Ya. Terus apa amalannya? Enggak tahu, enggak ada amalannya. Mungkin justru bisa jadi ini jawabannya, Bu. Bisa jadi saya dosanya lebih banyak. Saking maha baiknya Allah, Allah suruh saya bertobat di tanah suci ini. Bukan aku lebih mulia, enggak, Allahnya yang maha baik. Ya, enggak tahu. Mungkin ini mah Allah yang maha baik karena saya justru dosanya lebih banyak. Makanya disuruh tobat dengan cara kayak begini. Dibilang beramal, ya semua orang beramal, tapi udah nggak berani yakin bahwa amalan yang mana saya, amalan saya yang mana yang diterima. Umur ini udah sejauh ini sudah sholat mana yang diterima, nggak berani jawab. Ya. Bahkan kadang kalau mikir, ya Allah, boro-boro nggak ada pahala, semua yang dilakuin ini engkau izinkan jadi penggugur dosa yang lama lagi, udah kebagusan bagi diri ini mah. Ya, dia nggak tahu. Nah, iya beramal, tapi sama sekali kita nggak bisa ngaku. Tobat juga, kau kan udah tobat, tapi sama, nggak pernah dapat SMS selamat ya, tobat kamu telah diterima. Enak sekali kalau misalnya ada kayak gitu, ada notifikasinya. Justru karena nggak tahu, nggak bisa ngaku-ngaku. Orang-orang yang jauh lebih hebat seperti Imam At-Tirmizi meninggalnya buta. Imam At-Tirmizi, kenapa buta? Usia senjanya terlalu banyak menangis. Kenapa menangis? Takut bekalnya nggak cukup menghadap kepada Allah. Imam Tirmizi. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada ranting diambil oleh beliau. Diajak ngobrol rantingnya. Wahai ranting, betapa nikmat jadi dirimu. Ada yang lain ngelihat, kenapa nikmat jadi ranting? Dijawab lagi, nikmat ranting. Dia tidak akan ditanya oleh Tuhannya, tidak akan dihisap. Aku Umar, setiap perbuatanku akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bahkan beliau menambahkan, kalau sekiranya seluruh umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga semuanya, kecuali satu orang saja, maka satu orang yang gagal ke surga itu pasti aku. Seumar yang ngomong gitu, orang yang Nabi sebutkan kalau aku bukan Nabi terakhir, harus ada Nabi lagi selain aku, orangnya pasti Umar. Tapi sebegitu nunduk di hadapan Allah, ngerasa enggak, aku kan udah ngelakuin ini, aku kan punya jasa ini, aku kan udah bangun masjid, aku kan udah ngedidik murid-murid. Enggak ngaku-ngaku. Orang jadi baik bukan karena kitanya, kok Allah yang buat jadi baik. Ya. Jadi ya mohon doanya aja, Bu. Mungkin juga doa dari ibu ya, atau doa dari orang. Mungkin ada orang bilang katanya pemuda sekarang kehilangan figur. Saya yang juga nggak layak jadi figur, tapi misalkan ya udah memang harus diuji biar supaya jadi pada pengen ngaji, mangga. Dan saya tahu ini pun bisa jadi fitnah. Tapi daripada jadi playboy, mendingannya gini, weh ngaji ya. Jadi hoyong ngaji kan ibu. Lah Allah wala quwata illa billah. Mohon doanya lah dari ibu ya. Wallahu alam, mohon doanya ibu, mudah-mudahan semua anak cucu keturunan bunda-bunda semua di sini Allah jadikan putra-putri yang salih-salihah, yang ahli Al-Qur'an semuanya dan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Barakallah. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.